rekan sebaya, kembali lagi bersama saya di channel Alur Cerita Film. Setelah sekian lama tidak mengupload video baru, kali ini saya akan mencoba menghibur rekan sebaya semua lewat film berjudul The Babysitter yang rilis tahun 2017. Film ini menceritakan seorang babysitter cantik yang bernama Bee. Tak cuma cantik, Bee yang berbadan seksi dan sangat menggoda itu berubah menjadi orang yang berbahaya saat mengasuh seorang anak remaja. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak remaja bernama Carl, di mana pada saat itu ia sangat ketakutan dengan suntikan vaksin yang diadakan di sekolahnya. Mungkin saja ia tidak tahu kalau vaksin itu aman atau sebaliknya. Kemudian, scene dilanjutkan ketika Carl sedang menuju ke rumahnya. Saat ia berjalan, tiba-tiba muncullah sekelompok anak jahat satu sekolahnya. Mereka yang selalu tidak suka dengan Carl mulailah membulinya seperti biasa. Apalagi mereka tahu bahwa Carl masih diasuh oleh seorang babysitter. Si hitam yang merasa sudah dewasa ini mengejek Carl yang menurutnya culun dan tak tahu tentang keindahan dari paras wanita. Tapi rupanya, ejekan itu tidak dihiraukan oleh Carl. Si hitam pun kesal lalu mendorong jatuh si Carl. Dan dengan tarian kemenangan si hitam dan kawannya terlihat puas dengan kelakuannya tersebut. Hingga saat mereka masih mencoba menyakiti Carl, tiba-tiba seorang wanita seksi datang ke lokasi itu. Dia bernama Bee yang merupakan babysitter dari Carl. Namun, saat yang bersamaan, Bee begitu kesal ketika melihat anak asuhnya dibully. Akibatnya, ia pun mengancamnya dan memintanya pergi dari sana. Si hitam yang ketakutan pun langsung pergi dari sana bersama kedua temannya. Di keesokan harinya, Carl dan temannya yang bernama Melanie pun pergi ke sekolah dengan menggunakan bus. Di sana Carl membuka percakapan bahwa kedua orang tuanya akan pergi lagi ke luar kota. Di sini Carl merasa bahwa orang tuanya sengaja untuk menjauhinya. Namun dengan polosnya Melanie pun berkata kalau mereka mungkin hanya ingin menikmati masa tuanya. Karena kalau di rumahnya mereka takut diganggu oleh dirimu. Lalu Melanie pun jadi teringat dengan babysitternya yang juga akan menginap di rumahnya. Maka dari itu Melanie meminta Carl untuk tidak tidur dan memantau apa yang akan dilakukan oleh babysitter pada malam hari. Mendengar perkataan Melanie, tentu saja Carl menjadi penasaran. Dan dari sini ia pun berniat untuk melihat kebiasaan pengasuhnya saat malam hari. Ketika berada di sekolah, tak sengaja Carl melihat pengasuhnya bersama seorang lelaki. Di sana keduanya terlihat bahagia ketika jalan berdua. Dan menyadari hal itu, Carl yang belum pernah pacaran pun jelas sangat iri melihatnya. Kemudian scene berpindah ke rumah Carl, di mana saat itu kedua orang tua Carl sedang bersiap untuk pergi keluar kota. Dan tak lama dari itu seseorang pun datang ke rumah mereka dan ternyata itu adalah Bee yang sebentar lagi akan melakukan tugasnya sebagai babysitter. Hingga akhirnya orang tua Carl pun berangkat dan itu artinya pesta pun baru dimulai. Mereka yang sudah kelelahan duduk rileks sambil bercerita. Tapi karena malam semakin larut, Bee pun meminta Carl untuk segera tidur. Tapi rupanya pada saat itu ia belum mau tidur. Hingga kemudian Bee menawarkan minuman keras agar ia bisa tertidur. Carl yang belum pernah mencobanya seolah tertarik dengan tawaran dari pengasuhnya itu. Lalu saat Bee mengambil minuman lagi, Carl malah memuntahkan minumannya. Karena ia menganggap minuman tersebut bisa membuatnya mengantuk. Singkat cerita, Carl yang sudah berada di kamarnya itu langsung menghubungi Melanie tentang rencana mereka sebelumnya. Terlihat mereka sangat antusias dengan apa yang akan dilakukan oleh babysitternya. Lalu ketika sudah hampir tengah malam, Carl pun mendengar ada orang yang akan masuk ke rumahnya. Dan mereka penasaran, akhirnya ia bergegas untuk memantaunya. Ternyata Bee sengaja mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah Carl. Di sana terlihat beberapa wanita dan teman lelaki pengasuhnya mulai melakukan permainan sebuah botol. Dan sepertinya permainan ini akan mengharuskan seseorang melakukan tantangan. Sementara itu, Carl yang berada di lantai atas sedang memperhatikan segala keseruan kakak-kakaknya itu. Dan di saat yang sama, kebetulan pengasuhnya yang terpilih untuk melakukan sebuah tantangan. Lalu temannya yang bernama Max meminta Bee untuk mencium semua temannya yang ada di sana. Dan tantangan itu pun segera ia lakukan dengan senang hati. Hingga kemudian satu persatu ia mencium temannya di sana. Sedangkan Carl yang melihatnya malah menikmati pemandangan yang aneh itu. Lalu, ketika giliran pria bernama Samuel, dia malah terlihat gugup dan mengatakan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan mereka. Bahkan ia mengaku kalau ia tak mengenali mereka.
Dan disinilah terungkap bahwa Samuel bukanlah pasangan dari B yang sebelumnya dilihat oleh Carl di sekolahnya, melainkan hanya sebatas kenalan yang diajak ke acara mereka. Akan tetapi, B berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau niatnya hanya untuk bersenang-senang saja. Hingga pada akhirnya, Samuel pun mendapatkan ciuman dari B. Tapi setelah menciumnya, tiba-tiba B dengan sengaja menusuk kepala Samuel dengan sebilah pisau. Ternyata B dan teman-temannya sengaja membawa Samuel untuk dijadikan syarat ritual. Carl yang sedari tadi melihat mereka tentu saja kaget melihatnya. Hingga kemudian mereka pun mulai mengambil darah segar yang keluar dari kepala Samuel. Tapi sialnya, salah satu dari mereka yang bernama John kesulitan mengambil jatahnya. Sampai-sampai membuat darah tersebut muncrat ke wajahnya. Dan melihat kesialan temannya itu, B pun mulai membantunya. Karena ia tahu temannya itu juga menginginkan usahanya laris manis. Maka dari itulah ia mengikuti ritual yang dilakukan oleh B. Mereka juga terlihat senang karena menganggap semua keinginan mereka sebentar lagi akan terwujud. Setelah mendapatkan jatahnya masing-masing, B melihat sebuah buku yang ia punya. Dan buku inilah yang menurutnya bisa mengabulkan semua keinginan. Kemudian, B mengatakan tinggal satu lagi syarat yang harus mereka dapatkan, yaitu darah dari manusia yang tak berdosa. Lalu B mengajak semua temannya untuk mendapatkan darah itu dari anak asuhnya yaitu Carl. Mendengar percakapan tersebut, Carl yang mengetahuinya pun berusaha untuk lari. Carl yang berhasil masuk ke dalam kamar langsung menghubungi polisi. Sambil mendapatkan bantuan datang, ia mencari alat yang bisa digunakan untuk pertahanan. Lalu ia berusaha melarikan diri lewat jendela. Akan tetapi ia tak menemukan sebuah tali untuk digunakan. Hingga tiba-tiba, tepat pada waktunya usaha melarikan diri itu tidak diketahui oleh mereka. Kemudian B dan yang lainnya segera sepakat untuk mengambil darah di dalam tubuhnya. Dan ternyata mereka akan melakukannya dengan jarum suntik. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan darah dari Carl. Mengetahui mereka telah pergi, Carl menggunakan kesempatan itu untuk lari dengan peralatan seadanya. Akan tetapi, ketika peralatan telah siap, ia mendadak pusing lalu pingsan seketika. Hingga saat ia terbangun, ternyata Carl sudah diikat oleh pengasuhnya. Carl yang masih tidak menyangka akan perilaku babysitternya itu, berusaha keras untuk melepaskan ikatan tali dengan pisau miliknya. Akan tetapi usaha tersebut dengan mudah diketahui mereka karena terdapat cermin di belakangnya. Lalu kemudian terdengar suara polisi datang ke rumah Carl, dan seketika itu mereka pun terlihat panik dengan kedatangan polisi tersebut. Sedangkan B terlihat kesal karena Carl telah berani menghubungi polisi. Karena merasa takut, Carl akhirnya berteriak meminta bantuan. Singkat cerita, polisi pun datang, namun sayangnya si Max dengan mudahnya melumpuhkan polisi tersebut. Akan tetapi di tengah ambang kematiannya, Pak polisi itu masih sempat melakukan perlawanan dengan menembak Ellison yang mengenai tombol kebanggaannya. Dan saat polisi satunya sedang lengah, B dengan segera melumpuhkan polisi itu. Akhirnya kedua polisi itu tewas dengan mengenaskan. Sedangkan di satu sisi ternyata Ellison yang terkena tembakan belumlah mati. Di sana dengan sedihnya ia menyayangkan tombol sebelah kirinya yang rusak karena tembakan. Di saat semuanya melihat Ellison, kesempatan tersebut digunakan oleh Carl untuk kabur. Dan di tengah pelariannya itu ia tak sengaja melumpuhkan si John yang membuatnya terjatuh dari lantai atas dan tewas di tempat. Keadaan tersebut jelas membuat dugaan mereka kalau Carl telah membunuh si John. B pun meminta temannya untuk segera menangkap Carl. Mengetahui itu, Carl pun berusaha kabur lewat jendela lagi. Akan tetapi usahanya itu malah membuatnya terpojok dan jatuh dari sana. Tapi beruntungnya ia tak apa-apa dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Kemudian ia masuk ke sebuah gudang dan mencari peralatan untuk ia gunakan. Lalu dengan alat itu ia berlari lagi untuk masuk ke ruang bawah tanah dan bersembunyi di sana. Akan tetapi, Sonya yang juga ikut mencari si Carl malah curiga dengan tempat tersebut dan karena penasaran, ia pun mencoba memeriksanya. Carl yang sedang bersembunyi tentu saja takut bila keberadaannya diketahui. Apalagi Carl yang takut dengan laba-laba di dekatnya malah membuat si Sonya yakin kalau Carl berada di sana. Carl yang menyadari Sonya akan mendekat, ia pun segera menggunakan alat yang dibawanya.
Meskipun tak tepat sasaran, Carl berhasil keluar dari sana dan alat itu pun meledak. Tak lama setelahnya, Carl yang sudah berada di rumah pohon sembari melihat-melihat ke bawah, namun rupanya si Max sudah berada di belakangnya. Dan di sana sudah jelas si Max akan dengan sangat mudah menangkapnya. Akan tetapi keberuntungan masih berpihak pada Carl, karena tiba-tiba rumah pohon yang sudah lapuk itu membuat si Max terjatuh sekaligus tercekik dengan sebuah tali. Lalu, Carl yang sudah berada di dapur menemukan sebuah buku yang ternyata milik pengasuhnya. Dan dari buku itulah ia mengetahui kalau pengasuhnya itu telah banyak melakukan hal bodoh, yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan mengabulkan keinginan mereka. Hingga saat Carl serius membaca, tiba-tiba muncullah Ellison yang mencoba membunuh Carl. Carl yang panik dengan spontan memukul tombol kebanggaan milik Ellison. Tentu saja Ellison merasa kesakitan dengan ulahnya itu. Dan karena tak terima, Ellison pun berusaha untuk menghabisinya. Terlihat Ellison yang secara barbar tanpa henti berusaha menyakiti Carl, hingga saat ia berhasil mendapatkan pisau, Carl pun menjadi panik karena alat yang ia punya hanya sebuah gas kecil saja. Ketika Carl sudah mulai terpojok, tiba-tiba datanglah seorang yang menembak mati Ellison. Ternyata dia adalah Bee yang dengan sengaja menembaknya. Tak sampai di situ, Carl pun mulai mengancam akan membakar buku keramat miliknya jika tak menceritakan apa yang dia inginkan. Bee yang tak mau ambil resiko mengatakan bahwa darahnya akan dicampur dengan darah orang yang sudah berkorban. Dan jika sudah tercampur, ia akan menuangkan ke buku itu agar semua keinginan mereka dapat tercapai. Tak hanya itu, Bee juga mengatakan kalau dulunya ia sangatlah penakut, tapi setelah melakukan ritual dari buku itu, ia menjadi seorang yang pemberani. Lalu akhirnya, Carl pun paham bahwa selama ini ia hanya dimanfaatkan oleh babysitternya sendiri. Dan karena alasan itu, Carl malah tetap tidak terima sehingga ia tetap membakar buku yang menurutnya telah banyak menimbulkan kematian. Melihat bukunya terbakar, Bee yang kaget dengan segera memadamkannya. Sedangkan Carl yang berhasil lari kemudian berusaha mengendarai sebuah mobil dengan tujuan menabrakannya tepat ke arah Bee. Tanpa diduga, dengan mobil itu Carl berhasil melumpuhkan babysitternya sampai tak berdaya. Carl yang awalnya penakut, culun, dan selalu menjadi bahan bulian teman-temannya kini berubah menjadi anak pemberani. Hingga saat polisi datang, Melanie pun telah merasa bangga padanya yang kini sudah menjadi anak yang pemberani. Orang tua Carl yang tiba di sana pun terlihat syok melihat apa yang baru saja terjadi. Hingga akhirnya ia pun mengatakan kalau aku tidak perlu lagi babysitter. I don't need a babysitter anymore. Baiklah rekan sebaya, sampai di sini aja tugas saya membahas film ini. Semoga cara saya menceritakan filmnya bisa membuat kalian terhibur ya. Dan akhir kata, jika kalian suka dengan konten ini silahkan subscribe saja. Dan jika ingin request film, ketik di kolom komentar ya.